Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Alenda Pradana. Dan setelah 1 bulan ya aku gak upload, kurang lebih 1 bulan yang lalu aku upload terakhir kali. Dan kali ini kita bakal bahas lagi nih suatu konsep. Karena kemarin kan kita bahas soal nih. Nah kali ini kita gak akan bahas soal dulu, tapi kita bahas konsepnya dulu, yaitu tentang konsep fungsi komposisi inverse. Dimana aku yakin nih dalam satu pertemuan ini, dalam satu video ini kalian bisa paham konsep secara mendasar. Oke, kita mulai aja langsung. Yang perlu kita ketahui, fungsi itu adalah subbab dari bagian aljabar. Oke. Nah, tapi kita langsung aja fokus ke fungsinya. Nah, yang kita pelajari pertama adalah fungsi komposisi, dan fungsi inverse-nya. Jadi, kita belajar nih. Ada beberapa bahasan. Yang pertama, kita belajar dulu yang namanya fungsinya. Fungsi itu biasanya aku analogikan dengan sebuah mesin. Nah, jadi kita punya nih sebuah mesin gitu ya. Mesin yang prosesnya adalah fungsi itu, fx gitu ya. Dengan di sini itu berperan sebagai input nih. Nah, di sini ada input dan di sini itu adalah outputnya gitu. Jadi katakanlah kita punya suatu proses mesin itu adalah fx sama dengan x plus 1 gitu ya. Dengan inputnya kita ingin masukkan adalah x sama dengan 2 gitu kan, karena maka outputnya adalah f dari 2 gitu. Berarti 2 ditambah 1 alias 3. Nah, ini adalah analogi yang pertama. Kita pakai analogi mesin. Nah, analogi yang kedua, kita belajar dengan menggunakan analogi himpunan. Jadi kita punya nih himpunan 1 dan himpunan 2. Katakanlah himpunan A dan himpunan B gitu ya. Dari himpunan A ke himpunan B itu diproses melalui fx gitu. Jadi untuk mendapatkan anggota himpunan B itu memproses anggota himpunan A dengan fungsi x gitu. Kita lihat nih. Contoh tadi kita punya fx itu sama dengan x plus 1 gitu ya. Nah, katakanlah di sini tuh ada anggotanya itu 1, ada 2 gitu kan. 1 sama 2 dulu aja deh. Maka anggotanya di sini adalah hasil dari input 1 dan 2. Kalau misalnya dimasukin 1, hasilnya 2. Kalau misalnya dimasukin 2, hasilnya 3. Udah pasti nih. Nah, jadi mereka berpasangan. Nah, yang perlu kita lihat nih bahwa satu input itu nggak bisa memperoleh output yang berbeda. Katakanlah 1 menghasilkan 3 gini. Nah, ini nggak bisa karena inputnya sama gitu ya. Tapi kalau misalnya output yang sama dihasilkan oleh 2 input yang berbeda nih, katakanlah gini nih. Nah, ini bisa, ini mungkin barangkali ini gx gitu ya, adalah si fx. Maksudnya prosesnya sama gitu. Maksudnya tuh prosesnya berbeda gitu, tapi outputnya yang dihasilkan sama. Nah, kurang lebih begitu. Dan analogi yang kedua, kita belajar tentang fungsi komposisi sekarang. Kita belajar tentang fungsi komposisi. Nah, kita lanjut dari analogi tadi, bahwa ini kan kita punya mesin ya, di sebelah kiri ini mesinnya itu adalah x plus 1 gitu kan. Nah, output yang dihasilkan ini tadi berfungsi sebagai input lagi untuk mesin kedua gitu. Nah, gini. Jadi kita punya nih di sini si gx, katakanlah di sini kan prosesnya gx ya. Katakanlah adalah x kuadrat plus 1 gitu. Nah, sedangkan yang berperan sebagai input di sini adalah si f2, di mana f2 adalah 3 gitu ya. Dan di sini outputnya berarti berapa? Ya, x yang di dalamnya kita ganti dengan f2 gitu. Inputnya itu adalah f2. Berarti adalah f2 yang dikuadratkan ditambah 1. Nah, f2 itu adalah 3. Berarti bisa kita tulis nih bahwa g dari 3 itu sama dengan G dari F2 gitu ya. Sama aja, ini cuma cara penulisannya. Atau bisa kita tulis juga sebagai GOF bisa kita tulis juga sebagai GOF dari 2 gitu. Nah, ini adalah berapa? GOF dari 3. Nah, berapa? Berarti 3 kuadrat plus 1 gitu. Berapa hasilnya? 10. Ini sesimpel itu sebenarnya. Semudah itu. Dan kita lihat nih di sini. Nah, untuk analogi yang lain kita pakai analogi himpunan ya. Jadi
kita punya nih di sini himpunan A ke himpunan B diproses melalui Fx. Nah, kita punya himpunan satu lagi di sini, yaitu himpunan C. Nah, ini diproses dari B ke C itu melalui Gx. Katakanlah tadi kita punya Gx itu adalah X kuadrat plus 1. Maka anggota-anggotanya adalah, nah di sini kalau misalnya kita masukin 2 nih, hasilnya berapa? 5 gitu kan. Kalau misalnya kita masukin 3, hasilnya adalah 10. Sebenarnya sesimpel itu ya. Jadi, nah yang di sini ini bisa kita peroleh konsep fungsi komposisi gitu. Oke, sebenarnya sesimpel itu. Jadi sebuah proses yang dimasukkan ke proses yang lain gitu ya. Nah, ini udah kelar sebenarnya konsepnya. Sekarang kita bahas dulu tentang konsep fungsi inverse. Oke, kita balik ke konsep fungsi inverse. Jadi, di fungsi inverse ini tadi, namanya juga inverse ya. Inverse itu artinya adalah pembalikan, gitu ya. Kita bisa lihat dari analogi kata-katanya. Nah, kita lihat nih. Semisal kita punya dua himpunan, A dan B tadi. Dengan A ke B itu diproses melalui Fx gitu ya. Nah, dari B ke A itu sebaliknya adalah F inverse dari X. Nah, yang perlu kita tandain di sini, kita kan tadi punya ya, Fx itu adalah X plus 1. Kalau misalnya kita masukin di sini adalah 1 gitu ya, maka hasilnya di sini adalah 2. Nah, sedangkan F inverse X-nya itu adalah sebaliknya dari 2 menjadi 1. Nah, terus gimana caranya? Gini, kita punya kan Y itu sama dengan X plus 1. Kita lihat nih di sini bahwa si nilai Y ini itu berpatokan terikat dengan nilai X. Jadi nilai X-nya itu menentukan nilai Y-nya gitu. Nah, ini biasa kita sebut sebagai variabel terikat dan variabel bebas gitu ya. Cuma kita nggak akan bahas itu. Nah, terus untuk cara mencari fungsi inverse-nya gimana? Nah, untuk mencari fungsi inverse-nya, karena tadi kan kita mencari tahu Y yang diikat dengan X. Kayak kita tuh punya persamaan Y yang dinyatakan dalam X. Nah, ini kebalik nih. Kita menyatakan X yang dinyatakan dalam Y. Jadi kita punya nih di sini bahwa X itu adalah Y min 1. Gitu. Nah, ini bisa kita tulis nih sebagai F inverse X itu adalah X min 1. Nah, kenapa kok Y-nya tiba-tiba berubah jadi X? Karena input yang di sini harus sesuai dengan yang ada di kanan juga. Kalau misalnya kalian mau nulis F inverse dari Y sama dengan Y min 1, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kiri dan kanan itu sama, oke? Nah, kita lihat nih. Yang kita masukkan di sini, kita masukkan ke fungsi inverse-nya adalah si 2. Maka kita masukin F inverse dari 2 adalah 2 min 1. Hasilnya adalah 1. Sesimpel itu ya sebenarnya. Mungkin itu aja konsep dari fungsi komposisi atau fungsi inverse. Oh ya, tambahan lagi, sebenarnya kita punya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari ini tadi bahwa kalau misalnya kita punya Fx itu sama dengan Y, maka kita bisa ambil nih bahwa F inverse Y sama dengan X gitu. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada kasus di soal bahwa dia nyebutin nih bahwa mungkin F dari 2021 itu adalah 1 gitu. Terus kamu disuruh nyari nih F inverse dari 1 itu berapa? Ya tinggal kita balik ya. 2021 yang ini tadi di dalam jadi keluar, ketuker gitu posisinya. Cuma gitu aja, simpel itu. Mungkin itu aja dari aku sementara. Kita langsung aja next ke latihan soal. Oke, di soal pertama nih, ini gampang banget. Kita lihat, pembuatan sekrup pada sebuah pabrik dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotongan besi roll batangan dilanjutkan dengan tahap pengepresan dan penguliran besi menjadi sekrup. Banyaknya besi batangan yang terpotong tergantung pada panjangan besi batangan roll yang tersedia, gitu kan, mengikuti fungsi Fx sekian. Sedangkan banyak sekrup yang dihasilkan tergantung dari fungsi sekian gitu. Jika tersedia 50 meter besi roll batangan, banyaknya sekrup yang dihasilkan adalah, nah jadi gini ceritanya. Besi roll batangan itu tadi diproses dulu untuk menjadi potongan-potongan besi batangan gitu. Nah, dari potongan-potongan itu tadi dipres lagi untuk menjadi sekrup gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ada 2 proses gitu kan. Kalau misalnya kita gambar mesin tadi itu ada 2 proses di sini. Oke. Nah,
kita gambar dua mesin nih di sini. Ini adalah Fx gitu kan. Dan di sini adalah Gx. Karena yang tahapan pertama itu adalah si Fx kan besinya, tahapan besi-besi yang gede-gede itu dipotong dulu nih. Jadi potongan-potongan besi. Nah, itu melalui fungsi Fx dengan persamaannya adalah 40x min 30. Sedangkan Gx-nya di sini kita punya dari potongan-potongan besi itu tadi dipotong kecil-kecil lagi, dipres lagi untuk menjadi sekrup. Nah, persamaannya adalah 4/5x min 25. Nah, sedangkan jika tersedia 50 meter besi roll batangan, nah yang dimasukkan ke sini adalah x sama dengan 50. Sesimpel itu. Maka kita punya F dari 50 adalah 40 dikali 50 min 30. Hasilnya berapa? 2000 min 30 itu 1970. Oke. Nah, sedangkan ini tadi dimasukin ke sini lagi, maka output yang dihasilkan adalah G dari F50 gitu kan. Atau kita sebut sebagai G dari 1970 gitu. Sama aja ya. Maka kita dapat di sini 4/5 kali 1970 min 25 gitu ya. Nah, maka output yang kita hasilkan adalah 1551 setelah kita hitung ya. Jadi jawabannya di sini adalah si B. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, kita lanjut aja next ke soal berikutnya. Oke, di soal berikutnya ini masih simpel banget. Jadi kita punya dua proses nih, Fx dan Gx. Maka GOFX berapa? Nah, yang perlu kita lihat nih di sini bahwa GOFX itu artinya si fungsi F itu dimasukkan ke G. Jadi kita punya nih. Nah, gini. Atau kalau misalnya kalian bingung gini. Kita bertahap. Gx itu adalah 2x min 3. Nah, fungsi Fx-nya kita masukin ke Gx gitu. Jadi G dari Fx gitu. Ini adalah 2 kali Fx minus 3 gitu. Nah, sedangkan Fx-nya adalah 3x plus 1. Maka kita punya 2 kali 3x plus 1 minus 3. Ini adalah GOF gitu kan. Maka hasilnya berapa? 6x plus 2 min 3 min 1. Jawabannya yang A. Ini masih simpel banget. Langsung aja kita next ke soal berikutnya. Oke, lanjut. Nah, kita tahu nih bahwa fungsi Fx adalah 2 min 3x per 4x plus 1. Sedangkan F inverse adalah inverse dari fungsi F gitu kan. Nah, yang ditanya adalah F inverse, terus inputnya adalah X min 2 gitu. F inverse X min 2 berapa? Nah, tahapannya kita harus cari tahu dulu dong F inverse-nya berapa gitu kan. Kita tahu bahwa Fx itu adalah 2 min 3x per 4x plus 1. Nah, ini kan bisa kita tulis ya sebagai Y sama dengan 2 min 3x per 4x plus 1. Nah, ingat tadi kalau misalnya kita ingin menginverskan suatu fungsi, itu kita cari nilai x-nya gitu kan. Kita kali silang aja langsung. 4xy plus y itu sama dengan 2 min 3x gitu kan. Karena kita ingin mencari nilai x-nya, jadi yang ada x-nya kita pindahin satu ruas aja gitu. Jadi 4xy plus 3x itu sama dengan 2 min y. Kita keluarin nih x, 4y plus 3. Nah, kita keluarin 2 min y. Nah, kita dapat nih nilai x adalah 2 min y per 4y plus 3. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa F inverse dari x itu adalah 2 min x per 4x plus 3. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Nah, terus yang kita tanyakan adalah F inverse dari x min 2. Nah, gampang banget, tinggal kita ubah aja ya. Jadi F inverse dari X min 2, setiap X yang ada di sini kita ganti dengan X min 2, sesimpel itu. Jadi 2 min X min 2 gitu kan, per 4 kali X min 2 plus 3 gitu ya. Berarti kita punya 2 min X plus 2 gitu kan, per 4X min 8 plus 3. Maka kita dapat nih di sini min X plus 4 per 4X min 5. Ini adalah F inverse dari X min 2 gitu. Kita cari, ternyata belum ada. Nah, otomatis kita harus ubah bentuknya dulu nih. Ubah bentuknya menjadi gini.
kita kaliin kedua ruas dengan min 1. Nggak usah gini deh. Kita kaliin kedua ruas dengan min 1. Atas min 1, bawah min 1. Ini kan sama aja kayak kita kali 1 gitu kan. Sesuatu apapun yang kita kali 1 itu kan tidak mengubah sesuatu itu sendiri kan. Jadi ya nggak apa-apa kita kali min 1 per min 1. Kita ubah bentuknya menjadi, nah berarti kita tahu 4 min 4 plus X gitu ya. Per, nah 5 min 4X ini adalah F inverse dari X min 2 gitu ya. Kita cari, ada nggak kira-kira? Oh, ternyata di bentuk awal tadi udah ada teman-teman. Di A jawabannya ya. Ya, ini tadi cuma beda penulisan aja. Jadi ini harusnya 4 min X per 4X min 5 gitu ya. Nah, kita lihat nih, di sini ada catatannya. X tidak boleh sama dengan 5 per 4. Apa alasan dari pernyataan itu? Kita lihat nih. Asal-usulnya dari mana sih sebenarnya? Jadi kita tahu, kalau misalnya kalian masukin nih ke kalkulator ya, 2 dibagi 0 itu hasilnya adalah undefinite, alias error, nggak ada hasilnya gitu. Tidak terdefinisi, oke? Nah, that's why kita tahu bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, teman-teman. Nah, jadi kita tahu bahwa si penyebut ini, 4X min 5 ini, itu nggak boleh sama dengan 0. Maka X nggak boleh sama dengan, 4X nggak boleh sama dengan 5. Dan X nggak boleh sama dengan 5 per 4. Nah, asal-usulnya dari situ. Jadi, aku harap teman-teman udah nggak bingung nih dengan pernyataan-pernyataan seperti ini gitu ya. Semudah itu, sesimpel itu, oke? Mungkin itu aja dari aku dulu. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan like. Terus jangan lupa klik subscribe juga. Semoga membantu.